Selamat datang di Podcast Dian. Podcast mingguan yang menghadirkan topik sehari-hari yang dibahas dari opini pribadi host dan juga tamunya. Opini dari kami bisa membuat Anda berpikir lagi. But, either you guys agree or not, that's on you. Dipandu oleh saya Dito Pramestian, and let's start wondering. Baik lagi sama gue Dito Pramestian di Podcastian. Yo, banget. Cheers dulu, brother. Boleh. Cheers dulu di sini Oke, ya, sini, di sini. sini. Ya. Gitu. Abis cheers gak diminum. Oh iya. Nah, Pak Mali itu siapa Ibu Mali sih tuh? Waduh, gue kurang tahu tuh kalau Waduh. masalah itu. Coba kali yang nonton tahu itu Pak Mali itu siapa Ibu Mali. Yang denger juga. Takutnya nggak nonton YouTube bener. gitu. Yang denger juga. Pak Mali Masalahnya- itu siapa ya Bu Mali? Iya disebut mulu Pak Mali tapi Bu Malinya gak pernah disebut. Iya juga ya. Iya, Tapi kan, hubungannya baik gak ya? Gak tahu itu. Apa mungkin udah bercerai atau gimana? Waduh, kita belum kenal aja udah bilang cerai. Wah. Kenalin dulu, ini GG. Ini yang Hai, biasa, guys. yang biasanya kameramen. Gue biasa di belakang kamera. Biasa Sekarang di gue belakang. ada di depan. Sekarang ada di depan kamera karena gue udah mulai anjing ngobrol apa sih? Gue capek juga monolog. Capek gitu. ya bos. Terus Mikirin materi ya. bener banget. Nyari tamu juga sulit. Gak ada dana. Iya Iya. gitu. Kemarin baru temen ya. Kemarin temen Baru kan. Ya mungkin nanti temen lagi. Temen. Gak apa-apa lah temen-temen dulu. Tapi mesra gak? Au. Gila. Ya kayak gitu. Ngomongin apa sih Ge? Pamali ya? Kenapa tiba-tiba ngomongin Pak Mali? Iya gue juga gak Ini tahu. kan bukan podcast horor. Nah itu kita biasa. Kita minum kopi bir aja. Iya, Yang berkarbonasi. Yang enak-enak aja. betul. Tapi Seger-seger. tidak menghilangkan Menghilangkan ingatan. Dan akal. Betul. Kalau misalnya hilang akal, hilang ingatan kan jadi Nah, repot. sulit. Sulit dulu untuk dalam apa ya, mengerjakan sesuatu. Betul, nggak aman. nanti. Nggak aman. aman. Tapi keamanan itu kadang bisa seru. Seru. Gimana tuh serunya tuh coba? Karena safety can be fun. Wah, Nah, betul don't kan. drink and drive. Don't drink and drive. Don't drink and drive. Aman banget. Jadi lo ada materi apa hari ini tuh? Materinya lebih ke Pamali tadi. Pamali dan Bu Mali tadi kan. Kenapa tuh? Kita kan penasaran soal hubungannya. Ah iya benar. Nah, jadi yang kita nggak tahu nih sebenarnya hubungannya apa sih? Ah. Apakah baik-baik aja? Ataukah emang ada seorang namanya Bu Mali ini? Iya. Atau hanya gimmick doang? Atau Pak Mali sebenarnya solo karir. Solo karir? Iya. Oke, Jadi dia solo lord. wow. Biasa main Mobile Legend ternyata. Itu dia. Ya, hubungannya Pak Mali dan Bu Mali kan masih misteri. Masih menjadi seperti dulu tuh. Lu tau gak sih? Apa? Ada kongguan. Oh. Kan bapaknya dicari. Heeh. Tapi sekarang bapaknya udah ketemu kan. Serius, gue nggak tahu kalau bapaknya Bapaknya udah ketemu. Pak. Di Kaleng Monde. Wah. Kan di Kaleng Monde ada prajurit. Itu bapaknya yang dari kongguan. Ternyata bapaknya selama ini bekerja. Bapaknya bekerja. Menjadi prajurit penjaga Buckingham Palace. Ya. Anjing, ternyata bapaknya di Monde. Itu. Gue kira selingkuh ternyata. Enggak. Bapaknya alhamdulillah gak selingkuh. Oh, nah. Tapi kalau misalkan bapaknya nggak selingkuh kan di Kongguan itu kan ada 3 ya, ibu Iya, sama anaknya 2. Anaknya 2. Terus kan bapaknya ternyata di Monde nih. Di Monde. Yang motoin siapa? Yang motoin. Kayak itu sebenarnya lukisan tapi di print tuh. Oh. Karena kan zaman dulu kan gak ada kamera kan. Itu kayak sekitar 1945 sebelum oke. Masehi. Berarti kan kalau yang ngelukis itu kan hadir dong. Hadir. Hadir di situ. Hadir. Nah, ini ngelukis siapa? Aduh, siapa ya kira-kira? Jangan-jangan selingkuhan ibunya. Bisa jadi. Atau jangan anak pacarnya yang cowok. Wah, soalnya anaknya udah tua tuh gitu. Kan tiba-tiba punya pacar orang itu lagi sarapan. Oh iya. Tapi emang enak ya sarapan pakai Kongguan. Kongguan. Wah, gak tahu sih ya. Tapi patut dicoba sih. kan mendingan nyabu gak sih? Iya bener. Bener, nyarap bubur gitu. Betul, mendingan nyabu. Mending nyabu di mana-mana gitu. Nyabu tuh enak. Halo Oke. BTN. Waduh, halo BNI. Iya. Merek semua yang kita sebut dari tadi ya. Gak masalah. Kita butuh sponsor. Kita butuh sponsor Kita ya. butuh sponsor. Iya buat gitu. Gojek, Grab, Mm-mm. InDriver sekarang yang lagi rame-ramenya di ads. Bener banget, InDriver InDriver gitu. tuh. Kemarin habis ada kampanye-kampanye lah gitu. Kebetulan gue tahu gitu InDriver. Iya, kebetulan kalau gue menonton YouTube itu rada ganggu ya InDriver ya. InDriver tolong Tolong bisa disponsori kita. diperbanyak aja, jangan perbanyak iklannya, perbanyak armadanya. Iya itu dia. Tolong. Bakar ads saya bakar ads, tapi ke kita bakar adsnya. Betul. Jangan ke YouTube. Gak apa-apa. Kan kita sebut nih. Iya. Udah jago kan adlibsnya. InDriver. Udah lumayan lah. Gitu. Mantap. Nah, minum lagi. Ini kayaknya Minum lagi. Minum lagi. Minum Udah lagi. mulai haus.
Ini kayak Coca-Cola ya. Iya, tapi rasanya kopi. Iya. Karena coffee beer. Coca-Cola, coffee beer. Wow. Oh gitu. Jadi coffee beer tuh sebenarnya singkatannya itu Coca-Cola, coffee beer. Oh. Emang ini soft sellingnya Coca-Cola. Oh, Jadi oke. nggak ketahuan emang. Nggak ketahuan. Ternyata ini anak perusahaannya dari Coca-Cola. Betul. Tapi yang udah nggak ada Pepsi. Pepsi. Udah nggak Jangan-jangan ini Pepsi. bisa jadi. Bisa jadi, tapi nggak nyambung ya. Enggak, Karena tapi kurang sih. Kurang sih ya. Kurangnya. Nggak lucu lagi anjing. Ya mari kita cut ke lagu aja. Oke. Emangnya radio. Siaran banget bos. Hihihi gitu. Ngomongin lagi soal hubungan. Oh aduh. Kembali ke berat nih. hubungannya Kongguan tadi sudah menemukan lah misterinya ternyata. Gue juga Iya. baru tahu gitu. Walaupun ya tetap misteri. Itu siapa yang moto atau siapa yang lukis nggak tahu. Nggak tahu. Siapa yang nge-publish ke Kongguannya juga nggak ada yang tahu. Bener siapa yang ngejual lukisan itunya Iya, ke kan Kongguan. bener. Itu ibunya juga potongan jadul lah ya. Potongan jadul. Potongan apa ya? Potongan Nika gaji. Ardila lah kayaknya. Aduh, Kenapa gue potongan? nggak ngerti. Kenapa potongan gaji? Ini kita Potongan belum chemistry-nya belum. Chemistry belum dapat. Biasanya baru tektokan di ini aja di antara real kamera, life. antara kamera dan ini. Tektokan gitu. Balik lagi ke hubungan. Balik ke hubungan. Ada apa Dari tadi dengan pengen bahas hubungan kemana-mana ya. Itu dia. Apa ya? Hubungan lu gimana, Ge? Hubungan gua. Hubungan alhamdulillah baik-baik saja dengan yang di atas. Alhamdulillah. Meskipun kadang masih bolong. Bener. Mungkin pertanyaan gue yang salah. Oh, iya. Karena emang hubungan banyak artinya. Itu dia. Bener. Hubungan keluarga. Hubungan pekerjaan. Bener. Ada Banyak. hubungan internasional. Iya benar. Siapa tahu lu kuliah kan? Iya hubungan lagi internasional. aduh. Ada juga Nggak hubungan kepikiran. masyarakat. Bener humas dong jadinya. Ini kita kenapa jadi kayak PR kampus? Nggak masalah. Gak Nggak masalah. Siapa tahu kampus kita mau Endorse. sponsorin. Bener. Cuman kayaknya bahasa kita terlalu kotor. Iya. Jadi nggak mungkin kampus kita Iya. itu. Jadi nggak mau kita sebut. Bodoh amat. Iya. Jadi kita jangan nyebut kampus kita ya. Betul gitu. Tapi gue harus olah suara dulu. Aduh, tadi gue bisa matkulnya. Oke. Ya, jadi pemirsa yang ada di rumah. Balik lagi ke hubungan. Hubungan. Aduh. Jadi udah gak bisa bridging kemana-mana lagi. Iya, udah gitu. hubungan. Hubungan yang dimaksud tuh hubungan romantis. Oh. Hubungan romantis. Percintaan. Percintaan. Ya, Percintaan. Si. Tapi emang hubungan romantis tuh pasti cinta ya? Enggak, makanya kan nanti langsung gue kerucutin. Oke. Kalau hubungan romantis, lu dengan ibu lu bisa. Bisa. Lu dengan adik lu segala macam Bisa. Lu Ibu- dengan teman bisa berhubungan romantis. Bisa. Bisa kan. Bisa banget. Bisa. Bisa. Kenapa enggak? Lu dengan nyokapnya temen. Wow. Iya dong kan emang Bener, udah dekat. biar akrab, Udah dekat dari biar kecil akrab, kan. Bisa iya. banget gitu. Biar kalau izin gampang mau ajak Bener main banget kan. asli jadi tamengnya lah ya Iya, gitu. jadi tandeman Terus kan. ada hubungan itunya. Apa sih kok jadi hubungan itu? Nah jadi gimana kalau hubungan percintaan lu tuh? Kalau hubungan percintaan gue sekarang gue lagi bingung Gimana? Bingung gimana tuh? antara iya dan tidak. Maksud gue apa ya? Gue lagi males ngegebet bahasa gitu mungkin ya. Gue lagi males ngegebet. Gue tiap baru mulai conversation atau segala macam bla 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 terus kayak bisa gak sih pacaran aja langsung gitu lu kayak Ya, kayak lu udah. males mengalami masa-masa PDKT kayak pengen ya udahlah ayo pacaran aja gitu. Ayo pacaran asli deh. Ayo kita pacaran. Yuk. Sumpah tenang. Lu gue janji gue gak selingkuh. Wow, si pengumbar janji guys. Mulut laki-laki Gua jangan tahu. dipercaya ya. Nah masalahnya itu kan yang selingkuh laki-laki lain bukan gue Iya, gitu. iya, Tapi iya. seakan image semua laki-laki jadi sama. Betul. Mungkin gue selingkuh mata. Kayaknya. Tapi kalau selingkuh hati mah enggak gitu. Kalau selingkuh kelam Bebas. Tadi apa ya itu ya? Nggak tahu. Sepersekian detik saya mikir tadi saya mau nyebut apa. Mau ngeberesin juga susah. Iya itu. Ya udahlah yang Ya udahlah. yang nasi sudah menjadi bubur. Nanti di pip ya pip gitu. Waduh, kan gue ngedit anjing. Oh iya. Apa namanya? Ya kayak gitu. Maksud gue lagi males gitu, males ngegebet gitu. Kayak gue gebet pengen oke, let's say first date. Udah kurang gitu. Udahlah, ayo pacaran aja Iya, gitu. udah, ya. Gue butuh sebenarnya gue males ke hal yang nggak pastinya sih. Iya benar-benar. Takut di ghosting ya Bapak ya. Waduh. Bridgingnya bagus kan? Keren. Jadi gue aja yang jadi hostnya ya. Waduh. Gimana? Tapi kan harus dari mulai gue dulu. Iya benar. Gitu. Apa namanya? Tapi sebenarnya ghosting tuh suatu hal yang lumrah gak sih? Iya, sebenarnya mah bisa dibilang suatu hal yang lumrah, tapi bisa juga dibilang suatu hal yang tidak lumrah. Tergantung lu melakukan ghosting Apa tergantung itu, korbannya?
semua kemungkinan bisa terjadi tuh. Semua kemungkinan bisa terjadi ya, oke. Kayak mungkin lu baru deket doang terus lu di ghosting kayak ya it's okay gitulah. Oke. Karena lu baru deket doang. Tapi kalau misalnya kayak lu udah menjalin hubungan terus nggak. Menurut gue aneh sih kalau misalkan lu menjalin hubungan terus tiba-tiba lu di ghosting. Nah iya itu kan tadi gue bilang makanya kalau untuk pas masih PDKT lumrah aja di ghosting gitu Oh loh. lumrah. Kalau menurut gue ya. Tapi bukankah itu maksudnya ya apa ya cupu lah gitu lo ngomong aja cuy kalau misalnya ternyata nggak cocok atau gimana gitu. Iya benar sih cuman kan tidak semua. Walaupun bukan berarti gue bilang gue nggak pernah ghosting ya. Gue Iya. pernah dan gue cukup sering melakukan hal itu. Gue pernah ada gebet segala macam terus tiba-tiba gue balikan. Tapi jadi gue ghosting itu asli ya ini true story banget ini true story banget. Jahat sih lu tuh. Itu jahat asli itu jahat gitu gue kayak. Tuh guys cowok itu jahat makanya gue gak mau pacaran sama cowok. Bener banget. Itu. Bener, cowok tuh brengsek makanya Cowok gue tuh gak mau brengsek. pacaran sama cowok. Itu dia. Gitu makanya cewek ya pacaran sama cowok lah. Pacaran sama cowok lah. Tolong lah. Tolong kita masih. Tapi lu jomblo sekarang ya? Baru putus. Oh baru putus. Kenapa sih? Nggak cocok aja sebenarnya. Karena selalu alasannya klasik nggak cocok aja. Kayak chemistry gitu udah nggak ada deh. Fuck lah. Sebenarnya gue lebih nggak suka di kekang sih tuh. Nggak suka dikekang. Lu Dilan. Lu gimana? Dilan. Wow. Dilan gitu di filmnya gitu. Gue gak suka diatur-atur. Asik. Aduh itu Dilan yang keberapa ya? Gue juga lupa sebenarnya. Gue gak nonton soalnya. Gue nonton. Gue gak. Makanya itu gue nonton sama mantan gue. Terus ada kalimatnya. Aku gak suka diatur-atur gitu kan. Kan masih aku kamu kan dia gak gue lu. Iya. Anak Bandung kan. Anak Bandung. AATT. Alah. Iya jadi gue tuh kemarin baru putus karena gue tidak suka diatur orangnya. Dalam artian mengekang lah si posesif. mantan gue posesif. Overprotective. Oke. Yang kayak gue. Tapi menurut gue kalau overprotective niatnya baik sih. Kalau posesif menurut gue yang buruk. Bener, cuman mungkin ketika dia overprotective ya karena gue sering pulang malam, nongkrong malam, it's okay. Cuman masa gue chatan sama temen gue cewek dia marah, ngambek. Iya, padahal kan dia dulunya temen juga. Iya. Mungkin karena itu, Ge. Kenapa tuh? Karena kan dia dulunya temen juga. Iya bener, nggak ada sejarahnya tuh lu pacaran sama sepupu lu. Iya sih. Pasti semuanya berawal dari teman. Iya bener juga sih. Apa namanya kan mungkin karena temen lu cewek. Terus dia jadi mikir, kan gue dulu juga teman terus jadi pacar gitu. Tapi kan lu pacar gue. Kan lu punya temen cowok juga. Terus gue gue santai-santai aja. Iya. Dan kalau gue ya prinsip gue gitu, ketika pacaran HP itu udah daerah privasi gue gitu loh. Oke. Ketika bukannya gue mau. Karena lu sering itu kan nyimpen anim. Nyimpen bokep gak apa-apa. Nah gue bunuh diri aja gak apa-apa. Gue selalu benerin gak usah. Gue pengen ngomong anim loh enak banget. Belum jadi bokep. Iya jadi Twitter lu masih ada? boleh di follow. Jangan. Nggak ada. Iya jadi HP itu adalah daerah privasi bukannya karena gue menyembunyikan sesuatu dari dia, cuman ya at least lu udah nikah pun ini kata nyokap gue ya ketika. Oke. Nyokap gue bilang mau. Jadi nyokap lu udah nikah? Iya masa toh. Sorry. Sorry. Nyokap gue masih perawan. Wow. Lu siapa? Oh iya. Apakah saya anak pungut? Wow. Buat apa menikah? Itu dia. Oke. Nah jadi, kita balik lagi ya. Balik lagi ke ceritanya tadi. Ya jadi mau sedekat apapun lu sama orang, even itu udah nikah pun, lu tetap butuh daerah privasi buat diri lu sendiri. Dan menurut gua handphone adalah area privacy gua gitu loh. Oke. Ketika lu udah mulai ngecek HP gua udah gak nyaman gitu loh. Meskipun gua gak nyembunyiin apa-apa, karena HP juga gak pernah gua password gitu. Bener. Teman-teman gua pun bisa buka HP gua gitu dan sering. Jadi kayak lu ngapain buka HP gua, lu mau ngecek apa sih? Gua gak ada apa-apa gitu. Gua aja gak pernah ngecekin HP lu. Lu kenapa ngecek HP gua? Bener. Jadi gua kayak mulai gak nyaman. Oke itu step 1 gitu. Gua masih bisa mentolerirnya. Nah siap. Tapi ketika lu udah mulai kayak ini siapa? Kok chatannya begini? Kok ini begini? Lah suka-suka gue lah gue yang ngechat gitu loh. Padahal kan kita manusia ya. Iya. Berbuat baik adalah pilihan. Betul. Dan keperluan. Iya boleh. Dan sebenarnya ini yang harus dipahami sama orang-orang sebelum mereka berpacaran, bahwa ketika lu mau memulai suatu hubungan, kuncinya percaya, udah. Trust. Waduh. Trusty. Itu di Sumarekon dong. Oh di Sumarekon. Itu nama kafe di Sumarekon. Kafe di Sumarekon. Iya. Iya jadi pokoknya
Ya Bangsat. percaya aja. Karena ini konsep gue ya. Konsep Iya gue oke, ya. nggak masalah. Yang namanya singa tuh Singa, siap. hewan liar. Adalah Mau- raja. Raja apa? Singa kan raja. Raja apa? Loh, singa raja hutan. Salah. Kenapa dong? Karena singa nggak tinggal di hutan. Oh iya juga Singa ya. kan tinggal di Havana, padang luas. Bukan savana ya? Savana, Savana. Camila Cabello. Oh iya, Havana kan kota. Sorry. Di Padang berarti dia Raja Rimba. Raja Padang. Wah, Kan di Padang. berarti punya nasbat. Iya. Oh singa raja Padang. Wow. Terus. Singa apa? Adalah singa. Singa kan adalah hewan liar gitu. Jadi mau seberusaha apapun lo buat ngekang dia, ngejinakin dia yang basicnya dia hewan liar, ya ketika dilepas akan tetap liar. Oke. Tapi kalau kucing mau lo lepas kayak gimana pun, basicnya dia adalah hewan jinak, ya dia akan jinak. Oh jadi lu liar. Jadi enggak ini. Oke. Gue gak tahu. Nah, jadi lu apa? Lu hewan apa? Gua hybrid kayaknya. Oh hybrid. Hybrid gua. Lu Prius. Nah, jadi ibaratnya cowok itu ada dua tipe, ada yang Kucing dan singa. Jadi kalau lo lagi dapet cowok yang singa nih, mau lo kekang kayak gimana pun dia pasti akan punya celah buat selingkuh gitu loh. Oke. Tapi kalau lo lagi dapet cowok yang tipenya kucing, Mhm. mau lo bebasin kayak gimana pun ya dia akan tetap setia sama lo. Jadi Oke. ya lo harus bener-bener kayak percaya aja sama Oke. pasangan lo. Oh jadi misalkan ternyata lu dapet pasangan lu singa, lu percaya aja. Ya percaya aja. Walaupun lu tahu dia bakal selingkuh. Iya, kalau udah selingkuh putusin. Oh iya Selesai. benar juga. Ya ngapain lo pertahanin? Iya juga ya. Ya itu. Simple bro. Sebenarnya hubungan tuh simpel, yang bikin ribet lo. Buset. Lo sendiri yang bikin ribet. Enggak, karena kalau misalkan Chris Rock pernah ngomong. Chris Rock. Betul kan Chris Rock? Enggak. Adalah komedian lah. Iya, Komedian. tahu, Chris tahu. Rock tuh pernah ngomong apa namanya? Dalam hubungan tuh apa ya? Enggak ada yang lebih tinggi gitu loh. Enggak, jadi maksud gue enggak ada yang lebih tinggi dan enggak ada yang lebih rendah dan enggak setara juga. Jadi tergantung kondisinya aja lu. Iya, Lu kadang Kondisional lah. kadang lu yang mimpin, kadang pasangan lu yang mimpin. Iya. Gitu-gitu aja. Kayak lu bener-bener pacaran sehat lah. Kadang cowoknya yang bayarin, kadang Nah, ceweknya yang bayarin. Ini agak ambigu nih maksud gue. Pacaran sehat tuh gimana sih? Ya lu Olahraga. enggak dong. Kan sehat. Fitness. Oh, iya. Makan sehat, vegetarian. Vegetarian. Wah, boleh, Tiap hari boleh. salad stop gitu Wah, kan. Si murah. Si dom- enak. badan sehat, dompet enggak sehat tuh. Iya anjing Itu kayu dia. banget. Ngapa beli sayur mahal banget? Itu dia, mendingan lu makan pecel dah. Iya Kayak pecel sama. lebih murah daripada salad. Gado-gado gitu kan. Iya. Sayur juga. Gado-gado minta bumbu kacangnya dipisah, nyampe rumah lu kasih mayones, salad. Bener. Salad. Iya. Nah, Lanjut. balik lagi ke pacaran sehat. Pacaran sehat. Pacaran sehat kalau menurut gua ya tidak ada yang merasa terbebani ketika menjalani hubungan itu. Tapi masalah kan selalu ada kan? Masalah akan selalu ada. Oke. Masalah itu kalau kata orang tua Bumbu. Kata orang tua bumbu-bumbu. Cuman lu tuh tidak merasa terbebani satu sama lain. Kayak misalnya bisa kalau di kasusnya cowok ya. Toleransinya ada lah gitu maksudnya. Kalau misalnya di kasusnya cowok itu lu merasa terbebani karena lu harus ibaratnya baru pacaran tapi lu ngebiayain dia. Ketika jalan lu yang bayarin terus, ketika Tapi kalau misalkan lu gak merasa terbebani, it's okay. misalkan. It's okay kalau nggak merasa terbebani gitu. Karena emang kekuatan lu duit doang. Wow, Ada. Gak masalah banget. Gak Tadi ada masalah. pesawat lewat ya guys ya. Tadi ada ninut-ninut. Seperti itu. Jadi ya kalau lu tidak merasa terbebani ya it's okay gitu loh. Cuman ketika udah membebani salah satu pihak di dalam hubungan itu, ya berarti pacaran lu udah nggak sehat gitu loh. Kacau sih. Seperti itu. Sesimpel itu ya, konsepnya. pacaran sehat gitu. Pacaran tuh simpel banget. Kayak gue putus, ya udah putus gitu loh. Maksudnya dibilang galau, ya galau lah. Gue mutusin orang yang maksudnya pernah gue sayang gitu loh. Cuman gue tahu nih ketika gue lanjutin hubungan ini, ya akan begini terus siklusnya. Oke. Tidak akan ada yang berubah. Jadi kayak nyiksa diri sendiri, ya udah putusin aja gitu loh. Gue sekarang yang bikin gue malas lagi soalnya gue kadang malas pacaran juga mungkin ya. Lebih ke tujuannya mau kemana nih gitu loh. Nah gue tuh males sama pacaran lebih ke ini bener gak sih gue spend waktu sama dia gitu loh. Jadi kebayang gitu gue bener-bener apa ya, mungkin gue doang ya. Gue kalau pacaran gue pengen serius. Iya. Pengen serius banget, tapi yang pengen gue seriusin gak mau serius sama gue. Wow. Atau yang
gue pengen dia gak mau sama gue. Kurang lebih gitu deh. Kadang selera gue mungkin, gue kadang mikir apa selera gue ketinggian gitu. Tapi jangan pernah lah lu nurunin standar lu sih, gue rasa. Iya sih. Lu akan nyesel, lu akan aduh gue bisa dapet. Ya who knows sih sebenarnya. Tapi menurut gue lu jangan nurunin standar sih. Tapi yang bikin gue malas pacaran juga, yang tadi kan gue ngomong, gue males ngulang hubungannya gitu. Benar, apakah spend waktu ini benar gitu di umur gue yang sekarang sebenarnya nggak tua-tua amat. Gitu. Cuman kadang gue mikir aja gitu. Iya, udah mulai bisa berpikir dewasa lah. Gitu. Karena ya yang nikah pun bisa cerai cuy. Betul. Gitu aja gitu. Gue bakal spend waktu bener-bener the rest of my life lah. Mungkin rasanya kayak gitu. Amit-amit lah pokoknya. Gue gak mau putus, saya gak mau apalagi cerai rasanya kayak gitu. Gue kayak misalkan PDKT sama cewek segala macam gitu. Ngobrol sudah nyambung gitu. Ini nyambung nih. Asli nyambung banget. Gue kalau ngobrol bisa mungkin gue gak nge-fake. Gue gak memberi impresi yang baik lah. Gue ya pasti dong gue memberikan impresi yang baik. Tapi kan tidak dilebih-lebihkan ya. Gue gak lebih-lebih. Zaman sekarang. Lanjut. Gue sih apa adanya banget. Ini mungkin dari mulut cowok ya. Emang dari perspektif lu. Iya deh. Mungkin sulit dipercaya gitu. Memang harus dibuktikan. Betul. Tapi namanya gue bener apa adanya. Ya udah gue gini gitu loh. Kalau misalkan lo gak terima, ya tolonglah terima dong. Jadi ngebet nih. Kita jadi sedih. Gue kira jadi ngebet. Gue kira mau kayak ya udahlah. Tolonglah. Gila, gue udah capek. Capek gebet, capek pacaran. Gue jadi banyak capeknya gitu. Jadi kadang mikir, lu mau gak sama gue? Iya, jadi udah kayak ayo nikah yuk. Enggak, kalau nikah aja gue oke gini. Enggak tiba-tiba nikah dong. Gue kayak gue nggak mau lama-lama PDKT lah maksudnya gitu. Ayo pacaran aja. Gue bakal nikahin lo. Di pacaran ini tujuannya gue bakal nikahin lo. Ini lebih. Tapi jadi pacaran kayak nggak ada tujuan gitu loh. Oke, let's say pacaran tujuannya nikah gitu. Terus kayak ya udah ngapain pacaran tujuan nikah? Kenapa nggak tunangan langsung aja gitu? Mungkin itu konsep ta'aruf mungkin begitu kali ya. Iya, mungkin gitu. Tapi yang gue pikir ya pacaran biar lo lebih kenal segala macam. Tapi kan berarti ada chance semakin kenal baik buruknya segala macam. Nah, gue bisa deh menahan toleransinya. Gue nggak tahu pasangan gue bisa apa enggak. Iya benar. Itu yang jadi kadang pikiran gue. Mungkin harusnya nggak terlalu dipikirin banget. Iya. Cuman, gue capek lagi buang-buang waktu gitu. Tapi lu bakal nikah tuh? Bakal. Lu percaya nikah? Percaya. Karena akan ada waktunya di mana gue berhenti. Gue punya tempat untuk pulang gitu, di mana gue misalkan pulang kerja gue ada dia segala macam gue, dan gue rasa ya udahlah satu wanita aja pasangan gitu. Gue juga pengen punya anak gitu, gue pengen lihat tumbuh kembangnya segala macam. Cahelah tumbuh kembang. Tapi kan itu tidak harus melalui pernikahan di luar konteks agama. Oke, benar, gue setuju banget. Tapi gue kalau di luar konteks agama gue tetap gue percaya akan pernikahan gitu, karena itu ada komitmen, janji, dan loyalitas yang apa yang terbangun lah di situ. Iya sih. Kayak gitu lo udah saling percaya satu sama lain. Jadi jatuhnya partner lu lah gitu, karena lo manusia kan nggak bisa hidup sendiri. Benar. Lo harus saling makhluk sosial, saling tolong menolong, saling membantu. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya lo punya partner kan setidaknya keren lah. Kok keren sih? Ya nggak cuma keren gitu, maksudnya lo ada pegangan lah gitu. Mungkin gitu sih. Gue nggak tahu sih. Lu pengen punya anak tapi gak mau nikah ya? Iya. Oh gitu. Gak masalah. Iya. Kapan Ge? Wah gimana? Gimana? Ya kalau gue sih one day pasti gue nikah. Cuman mungkin sekarang gue belum percaya atas pernikahan itu, karena gue melihat banyak yang menikah dan bercerai. Jadi gue mungkin sekarang belum percaya, tapi ya karena gue percaya dengan agama gue, jadi one day pasti gue akan menikah. Jadi ya mungkin mulai dari sekarang gue akan mencari-cari sesuatu. Kenapa sih gue nggak percaya pernikahan? Gue sempet sih gue sempet sih ngerasa gue nggak mau nikah. Terus bokap gue ngomong sama keluarga dong, gue jujur aja gitu. Kira tuh nggak mau nikah deh, gitu. Bokap gue marah bos. Sama. Mak gue ngomel-ngomel anjing. Bokap gue ngomel gini. Hilangkan itu dari pikiran kamu. Set gitu. Tiap hari bukan. Alhamdulillah bukan ya. Kalau Ustadz gue juga bingung sih. Penceramah? Enggak juga. Imam? Enggak. Makmum? Tapi DKM sih. DKM. Pengurus lah ya, pengurus gitu. Apa namanya? Terus bokap gue bilang tiap malam bapak doain, tiap tahajud bapak doain kamu biar dapet jodoh. Gue rasanya dalam hati,
mana? Mana? Mana Pak? Mana kok belum ada ya gitu. Susah banget gitu. Iya. Doanya tolong lebih spesifik gitu. Sekalian bentukannya kayak gimana Iya. gitu. Lo tau lah anak lu selera kayak gimana. Betul. Gitu. Atau mungkin jodoh lu masih dibuat toh. Belum Ah, dilahirkan. gila, umur gue udah 22. Desta sama Natasha Rizky aja bedanya Iya 10 sih. tahun lebih, Bos. Ya nggak beda 22 tahun juga dong. Ya gak ada yang tahu. Itu Mungkin jodoh jodoh orang mungkin jodoh gue masih SD kelas 1 berarti ya. bisa jadi Ah. atau baru PAUD. Anjing iya lagi. Aduh. Gak ada yang tahu. Emang kalau Bos. misalkan kita ngitungin dari sekarang terlihat pedofil. Iya, cuman ketika nanti sudah gila ternyata kita beda 10 tahun ya gitu. Kayak berarti pas lu SD gue masih SMA ya gitu. Bener juga. Pas lu SD gue udah kuliah Iya sih. gitu. Bokap Berarti gua suka gue sama sama anak nyokap SD. gue beda 10 tahun. Nah iya kan, berarti kan bokap lu kan suka sama anak SD pas kuliah. Iya lagi. Iya kan? Bangke. Iya. Oh iya Jadi ya. kalau udah begitu ya orang love is never And felt so good. love never felt so good. Kita putarkan langsung jadi Justin Timberlake. Cah gila. Soalnya lu announcer tuh. Makanya Kan, radio nih soalnya nih. Iya. Gitu. Ternyata hubungan banyak lah ya. Sulit sih kalau antara sulit dan tidak. Ah. Pacaran gampang. Pacaran gampang. Komitmen. Bener-bener. Komitmen. Nah, yang rada gue kesel tuh, anak-anak zaman sekarang itu banyak yang kayak misalnya nih ya, lu punya pacar nih. Terus gue tanya, lu masih ini pacaran? Enggak, gue gak pacaran. Gue komitmen aja. Iya, itu kayak anjing. Sampah sih. Gila, Sampah bullshit sih. lu anjir ngomong Sampah komitmen sih. di awal, bullshit. Gue komitmen aja. Itu kan tandanya emang masih mau nyari yang lain kan. Iya. Tapi giliran si pasangan komitmennya itu coba sama yang lain gak boleh. Iya, itu Sama dia. aja fucker. Jadi komitmen itu bukan sesuatu yang diucapkan gitu loh. Bener. Komitmen sesuatu yang lu lakukan dan seiring berjalannya waktu baru terbentuk komitmen lu. Keren. Tidak di awal lu bilang gua sama dia komitmen, Bos. Keren Nggak ada, banget. Bos. Gue setuju banget gitu. Emang lu mau nyari yang lain tolong aja. lo semua yang komitmen pacarin atau enggak tinggalin sama gue aja. Karena menurut gua status itu perlu loh. Status perlu. Status pacaran tuh perlu loh. Jadi biar Walaupun itu status palsu ya. wah, Tetap terkena aku. Oh, iya. Vidi Aldiano. Vini Vici. Waduh. Wow. Vini goblok. Iya kan? Iya oke. Oke Iya, lanjut. iya, Oke. lanjut. Ah. Iya jadi kayak lu tuh tetap butuh status gitu loh biar orang tuh gak bisa semena-mena apalagi buat cewek ya. Jangan mau dah kalau misalnya ada cowok gitu yang bilang ke lu kita komitmen aja gitu, gak usah ada acara Enggak mungkin enggak itu pasti mau cari cewek lain gue yakin. Iya, lu tuh jadi cadangan. Jadi kalau dia gak dapet yang lain, larinya ke lu. Dia tuh mau main sama teman-teman lu. Bisa jadi. Soalnya teman-teman lu lebih cantik dari lu. Itu dia, lebih Asli. menggoda. Bener banget. Itu. Makanya lu nih saran buat cewek-cewek ya, kalau ada lu misalnya udah deket sama cowok lama nih, terus dia si cowok bilang kayak ya udah kita komitmen aja, jalanin aja dulu. Bullshit. Tembak. Lu yang nembak dia kayak, ya gue butuh status gini. Kalau misalnya dia nggak mau, ya berarti Tinggalin. komitmen dan jalanin aja dulunya bullshit. Bullshit tinggalin. Itu bullshit. Tinggalin. Karena kalau cowok yang nggak mau nggak mau berhubungan, dia tidak akan menyebutkan komitmen sebagai tamengnya. Iya. Tapi cinta tuh perlu gak sih dalam sebuah hubungan? Cinta itu tumbuh dengan seiringnya waktu. Benar. Menurut gua. Oke, gue setuju itu. Makanya pertanyaan gue, itu perlu gak? Apa perlu di awal gak? Enggak. Cinta tuh nggak bisa di awal. Gak bisa. Nggak bisa. Suka di awal bisa. Oke. Cinta nggak bisa menurut gue ya. Jadi love in the first sight lu gak percaya ya? Gue nggak percaya. Tapi kalau Kok in suka love at the first sight? love at the first sight gue nggak percaya. Mungkin love-nya itu artinya bukan cinta kali ya. Lebih ke suka Lebih gitu. ke tertarik. Spark. Iya. Kayak ada rasa kayak wah gila sabi nih. Iya. Enggak sabi dong. Kok gak sabi? Lu tadi bilang, wih sabi ini. Sabi kan buat gue. Wih cantik nih gitu dong. Masa gak sabi? Sabi bisa nih. Bisa dipacarin. Iya, iya kan? Gue yang Bener, beres-beres. Gue tamu gue yang beres-beres. Loh, gue gak salah kan? Betul. Sabi betul, nih betul. gitu Sabi, bos. sabi. Gitu. Jadi ya cinta itu akan tumbuh sih. Jadi kan ada stepnya Pak. Dari awal lu tertarik, suka, sayang, cinta. Itu semua ada stepnya dan untuk mencapai step itu lu butuh waktu gitu loh. Dengan pacar lu, dengan itu pasangan dia. lu. Itu waktu yang panjang itu yang gue padahal capek, malas. Tapi gue mau gak mau harus melalui juga pada akhirnya. Makanya jangan PDKT. Makanya kebanyakan orang Temenan aja ya? sweet-sweetnya itu pas PDKT. Bener. Ketika udah pacaran hambar ya itu. Lu udah melalui Temenan aja ya? semua temenan aja bos. Kayak gue pengen ini temenin dong. Iya maksudnya. Gue pengen temenan. Iya temenan. Ngobrol kan temenan. jadi lebih lepas kan? Iya.
terus tembak, udah. Asli. Gak usah ada kayak PDKT gini. Nanti pas pacaran cowok lu gak care lagi, lu protes gitu loh. Tapi lu maunya PDKT-nya lama. Keren banget. Jadi sih. gimana maunya? Kayak gitu. Iya, jadi ya udah lu kayak nggak usah lah PDKT lama-lama, biar manis-manisnya itu lu rasain ketika pas udah pacaran, bukan pas PDKT. Gitu. Apa ya? Gue pernah lagi baca buku. Judulnya Parable yang penulis Brian Krishna. Dia nulis Krishna yang biru. Bukan dong itu Little Krishna. Sorry, lanjut. Apa namanya? Dia bilang cinta itu mudah. Yang sulit menerimanya. Ya. Gue Acceptance. jujur gue masih sulit memahami kalimat itu, tapi lama-kelamaan gue paham sih. Iya. Karena lu harus menerima sifat pasangan lu yang terkadang bertentangan dengan diri lu. Asli. Itu. Asli banget. Kayaknya itu aja deh dulu untuk episode podcastian hari ini. Podcastian. Itu ya dari gue Dito Permestian. Dan dari gue GG, kameramen yang akan sering muncul di InFrame. Mungkinnya gitu. Dan itu ini Podcastian, jangan lupa follow Instagramnya @podcastian. Subscribe juga boleh. Ini gue mulai hard selling ya. Jangan komen, follow juga Pramestian dan GG. Follow juga Gusti Arishi. Ntar ada di bawah sini gue bikin. Yes, akhirnya gitu. Jangan lupa stay wonder. Celeneng neng 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 neng.